Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, untuk materi pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang perubahan materi. Ya. Kita lihat gambar yang pertama adalah pembakaran kertas, yang kedua adalah perkaratan besi. Ini adalah contoh benda-benda yang mengalami perubahan. Gambar yang pertama pada pembakaran kertas itu berlangsung cepat, sedangkan pada besi itu perkaratan besi bisa berlangsung dalam waktu yang lebih lama. Ya. Sifat-sifat benda secara garis besar bisa dibedakan menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Ya. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu benda atau zat. Sedangkan sifat kimia merupakan sifat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Berikut Ibu tampilkan beberapa jenis sifat fisika. Antara lain ada berat jenis, kerapatan, kelarutan, daya hantar listrik atau panas, kekerasan, kekuatan, elastisitas, kemagnetan, titik didih, titik leleh, titik beku, kekentalan, kekeruan, bau, rasa, warna merupakan ciri-ciri sifat fisika. Untuk sifat kimia antara lain cirinya bisa dilihat dari sifat kestabilan, kereaktifan, keterbakaran, dan daya ionisasi. Ya. Berikutnya Ibu tampilkan rumus massa jenis, yaitu Rho sama dengan M per V, di mana Rho adalah massa jenisnya dengan satuan kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. M adalah massa zat atau massa benda dengan satuan kilogram atau gram, dan P-nya adalah volume zat atau dalam satuan meter kubik atau sentimeter kubik. Jadi sifat fisika dalam hal ini kerapatan atau massa jenis adalah hasil bagi antara massa zat dibagi dengan volumenya. Ya, ini merupakan salah satu tanda adanya suatu zat. Ya. Zat yang sama akan memiliki massa jenis yang sama. Ya, tidak peduli berapa banyaknya zat tersebut. Kita ambil contoh, misalnya massa jenis air adalah 1 gram per sentimeter kubik. Ya. Entah air itu jumlahnya hanya 1 sendok, 1 panci, 1 kolam pun massa jenisnya sama, yaitu 1 gram per sentimeter kubik. Ya. Jadi kalau misalnya kita menentukan belum tahu suatu zat tersebut air atau bukan, setelah kita hitung ternyata kok massa jenisnya itu 1 gram, maka bisa dipastikan zat tersebut yang kita teliti adalah air. Jadi massa jenis merupakan salah satu petanda zat tersebut. Berikut Ibu tampilkan tabel massa jenis dari berbagai macam zat, yaitu dari hidrogen sampai ke emas. Itu bisa kalian lihat massa jenisnya. Ya. Kita lihat air itu massa jenisnya 1000 kilogram per meter kubik atau 1 gram per sentimeter kubik. Ya. Contoh pemecahan masalah, misalnya Edo menemukan sebongkah logam. Ia penasaran logam apa yang ia temukan. Ia berpikir jangan-jangan emas. Maka Edo menimbang logam tersebut ternyata mempunyai massa 312 gram.
Dengan gelas ukur, Edo mengukur volumenya. Ternyata kenaikan air yang ada di dalam gelas ukur adalah dari ketinggian 60 mm menjadi 100 mm. Ya, kemungkinan besar logam apakah yang ditemukan Edo? Maka cara memecahkan masalah yang pertama adalah yang diketahui, yaitu massa logam tadi sebanyak 312 gram. Ya, M-nya berarti 312 gram. Volume tadi Edo mengukur ya. Volume dari ketinggian 60 menjadi 100, maka volume logam tersebut berarti ketinggian 100 dikurangi 60, maka ketemu 40 mm mililiter atau 40 cm kubik. Jadi M-nya 312, V-nya 40 cm kubik. Ya. Kemudian yang ditanyakan adalah jenis logamnya. Berarti kita akan menerapkan strategi mencari massa jenisnya atau rho-nya. Ya. Bagaimana penerapannya? Tadi di awal Ibu sudah tuliskan rumus massa jenis, yaitu rho sama dengan M per V. Dan kita masukkan nilainya, angkanya. M-nya itu 312 gram, kemudian V-nya 40 cm kubik. Maka ketemu adalah 7,8 gram cm kubik. Ya, berarti benda tadi itu mempunyai massa jenis 7,8 gram per cm kubik. Ya. Kemudian kita bandingkan hasil pengukuran ini dengan tabel yang ada tadi di bawahnya. Nah, yaitu tabel 7,8 berarti ini yang mendekati adalah besi. Besi di sini adalah 7,9 gram per cm kubik. Maka kemungkinan besar yang ditemukan oleh Edo adalah besi. Ya. Nah, besi mempunyai massa jenis 7,9 gram per cm kubik. Nah, hasil hitungannya tadi 7,8 gram per cm kubik. Ini yang mendekati. Berarti kemungkinan besar benda atau logam yang ditemukan Edo adalah besi. Ya, yang memiliki massa jenis 7,9 gram per cm kubik. Ya. Ibu lanjutkan ke macam-macam perubahan fisika dan kimia. Perubahan fisika antara lain bisa dalam wujud perubahan bentuk dan ukuran, perubahan wujud, perubahan karena pelarutan atau pengeringan, dan perubahan karena adanya pemanasan atau kuat arus listrik. Sedangkan perubahan kimia bisa ditandai dengan proses pembakaran, adanya proses pembakaran, proses pencampuran zat, proses peragian, proses kerusakan, proses biologi makhluk hidup, dan proses perkembangan. Yang pertama adalah perubahan secara fisika, adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Komposisi materi tersebut juga tidak akan berubah. Misalnya es yang mencair. Ya. Es yang mencair. Es dalam bentuk padatan mencair. Maka partikelnya masih tetap sama. Hanya wujudnya saja dari padat menjadi air. Baik dalam bentuk padat maupun dalam bentuk zat cair, keduanya adalah tetap air yaitu H2O. Proses dari es batu dalam bentuk padat menjadi air ini disebut dengan proses mencair. Contoh perubahan fisika lainnya adalah menguap, ya, yaitu dari air menjadi gas. Kemudian mengembun, ya, dari gas menjadi cair.
kemudian menyublim dari padat menjadi gas, kemudian melarut. Ya. Ada menyublim, kemudian ada mengembun. Mengembun itu dari gas menjadi cair, kemudian mencair dari padat menjadi cair, membeku dari cair menjadi padat, kemudian ada menyublim dari padat menjadi gas, kemudian mengkristal dari gas menjadi padat, nah, dan perubahan wujud yang lainnya. Kemudian yang kedua perubahan kimia, yaitu perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat aslinya. Contohnya, kayu sebelum dibakar mengandung serat selulosa, tetapi setelah dibakar berubah menjadi arang yang mengandung karbon. Berarti proses pembakaran ini dari kayu menjadi arang termasuk perubahan kimia. Ciri perubahan kimia yang lain yaitu adalah terbentuknya gas, pembentukan endapan, perubahan warna, dan perubahan suhu. Ya, nanti bisa dibedakan menjadi dua, yaitu secara reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Yang pertama, ciri-ciri perubahan kimia yang pertama adalah pembentukan gas. Reaksi kimia ini adalah bersifat unik. Beberapa reaksi kimia tertentu dapat membentuk gas. Contohnya adalah reaksi logam magnesium yang dicampur dengan asam klorida akan menghasilkan magnesium klorida dan gas hidrogen. Ya, gas yang terbentuk bisa dilihat dalam wujud gelembung-gelembung kecil. Ya. Gas T ini adalah gas hidrogen. Ya. Contoh reaksi pembentukan gas lain adalah reaksi elektrolisis air menjadi gas hidrogen dan gas oksigen. Ini adalah contoh reaksi kimia yang terjadi pembentukan gas. Kemudian yang kedua, pembentukan endapan. Ya. Reaksi pembentukan endapan adalah reaksi yang menghasilkan suatu senyawa yang berbentuk padatan. Ya, padatan tersebut tidak larut atau tidak tercampur secara homogen dengan cairan di sekitarnya, sehingga disebut endapan. Contoh reaksi yang dapat membentuk endapan adalah reaksi antara barium klorida dengan natrium sulfat yang menghasilkan endapan barium sulfat yang berwarna putih. Kita lihat reaksinya yaitu antara barium klorida ditambah dengan natrium sulfat akan terbentuk endapan putih barium sulfat dan natrium klorida. Contoh lain adalah reaksi antara timbal nitrat dengan natrium iodida akan menghasilkan endapan timbal iodida yang berwarna kuning. Ya, ini adalah reaksi kimia yang menghasilkan endapan. Yang ketiga yaitu adanya perubahan warna. Ya. Perubahan warna ini terjadi karena adanya perubahan komposisi dan terbentuk zat baru yang mungkin memiliki warna yang berbeda. Contoh reaksi kimia yang memberikan warna yang khas antara lain adalah reaksi antara tembaga sulfat CuSO4 dengan air H2O. Warna tembaga sulfat adalah putih. Apabila ditambahkan air, warnanya akan berubah menjadi biru. Ya, warna biru tersebut adalah warna senyawa baru yang terbentuk, yaitu CuSO4 5H2O. Ya, ini yang tadinya warnanya putih menjadi warna biru setelah dicampur dengan air. Ya. Yang keempat adalah perubahan suhu. Ya. Reaksi kimia disertai perubahan energi atau suhu. Salah satu
Bentuk energi yang sering menyertai reaksi kimia adalah energi panas. Dengan demikian, terjadinya perubahan kimia dapat ditandai dengan adanya perubahan energi panas atau aliran kalor dari atau ke lingkungan. Akibatnya, suhu hasil reaksi dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah pada suhu pereaksinya. Sehingga dapat kita simpulkan, lihat tabel di bawah ini, perbedaan perubahan fisika dan kimia. Yang pertama, untuk perubahan fisika tidak terbentuk zat baru, perubahan kimia terbentuk zat baru. Yang kedua, perubahan fisika komposisi materinya tidak berubah. Sedangkan pada perubahan kimia, komposisi materi sebelum dan sesudah reaksi mengalami perubahan atau perbedaan. Ya, berikut Ibu tampilkan tabel beberapa contoh perubahan materi yang ada di alam. Yang pertama, perubahan fisika antara lain beras diubah menjadi tepung beras. Jadi beras, partikel beras dengan tepung beras itu masih sama, hanya bentuknya saja yang berubah. Kemudian kayu diubah menjadi kursi, ini juga hanya perubahan bentuk. Gula dilarutkan dalam air. Bola lampu listrik menyala. Air berubah menjadi es. Ini adalah contoh perubahan fisika. Sedangkan contoh perubahan kimia, misalnya singkong menjadi tape karena proses peragian. Pembakaran pada kayu, ini proses pembakaran. Makanan berubah menjadi basi, ya. Susu diubah menjadi keju, kemudian peristiwa perkaratan pada besi. Itu adalah beberapa contoh perubahan materi yang ada di alam. Demikian untuk materi pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.